meskipun jauh kamu di sana tapi dekat sekali di hati. Ini kan banyak sekali ya. Itu kan ungkapan cinta. Oke. Orang yang mendapat ungkapan itu dengan tulus itu seneng gak? Seneng kan ya? Ya. Demikian juga ada banyak yang mengungkapkan cinta Nabi itu dengan ungkapan yang luar biasa. Di dalam syair Al-Barzanji ya, itu banyak dituliskan cerita-cerita tentang perjalanan Nabi ya. Jadi Barzanji itu gak apa-apa ya, karena isinya cerita tentang Nabi, orang yang memuji kepada Rasulullah, bagaimana akhlak beliau, bagaimana nenek moyang beliau, keturunan beliau, itu semua diungkapkan di dalam kitab itu. Ada namanya Simtud Durar juga begitu. Bagaimana di situ diungkapkan tentang perjalanan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah ya yang di situ menceritakan bagaimana nenek moyangnya atau siapa nenek moyangnya Rasulullah SAW, yang mungkin banyak diceritakan itu mulai dari Mbah Buyutnya nih. Mbah Buyut ini kusindan. Kalau kakeknya Nabi ini sini Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu mbahnya Rasulullah. Nah, Mbah Buyutnya itu namanya Hashim ya. Hashim itu Mbah Buyutnya. Kemudian adiknya Mbah Buyutnya Nabi itu namanya Muthalib. Jadi Muthalib itu adiknya Mbah Buyut ya. Jadi Sayyid Hashim ya, Tuan Hashim ini orang yang dipercaya di Mekah waktu itu ya. Mekah masih belum ada Nabi, jadi agamanya juga belum Islam ya. Jadi Ka'bah itu dikelilingi sekitar 300-an berhala. Nah memang saat itu belum ada yang ngasih tahu kalau berhala itu keliru, bukan Tuhan dia gitu ya. Termasuk mbah-mbahnya Nabi itu masih meyakini, karena belum ada yang ngasih tahu ya. Nanti ketika Nabi datang baru disampaikan. Makanya di surat Al-Bayyinah itu lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka itu sebelumnya nggak tahu. Ketika Nabi datang membawa bayyinah sesuatu yang jelas benarnya. Siapa yang bawa itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul itu Nabi Muhammad, utusan minallah dari Allah, yatlu yang membacakan, yatlu apa yang dibaca? Suhufan mutahharah, suhuf yang suci, yaitu Al-Qur'an. Itu akhirnya dari situ orang pada tahu, oh ternyata yang benar seperti ini. Meskipun tidak semua orang percaya, ada yang tetap menyangkal. Di antaranya mereka nggak mau percaya karena apa? Mereka ketika dengan ajaran yang dulu ya, itu mereka menjadi orang kaya ya, karena penguasa di situ, kemudian bisa berbisnis dengan cara menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak itu ya. Ada namanya Hubal, Lata, Uzza dan sebagainya. Yang paling besar itu berhalanya Hubal. Itu yang ada mulai dari mbahnya Nabi itu sudah ada. Itu Hubal itu dibeli di Yaman ya. Ya Tuhan itu dibeli ya, harganya mahal. Tapi yang mereka yakinnya begitu. Nah, Tuan Hashim, Mbah Hashim ini dulu masih mudanya, beliau mencari pengalaman ya, atau keliling ke tempat-tempat ke Yasrib. Pada saat itu masih hujan ya, sudah
sudah dewasa, sudah bisa mengatur Mekah dengan baik, dipercaya masyarakat. Kemudian beliaunya pergi ke Yasrib waktu itu ya, belum Madinah, Yasrib. Di sana ketemu dengan seorang perempuan ya. Waktu itu Hashim ini nggak begitu perhatian. Kemudian ada familinya perempuan itu namanya Nafisyah kalau nggak salah, itu yang jadi mak comblang ya, mak comblang ya, yang jadi yang jodoh kan jadi mak comblang. Niku Hashim ini ada orang perempuan cantik, pinter, tapi dia janda, menikah pertama meninggal, menikah lagi juga meninggal. Kamu nggak mau menikah itu? Apa dia mau sama saya, katanya begitu. Akhirnya dengan berbagai cara ya bisalah dua sejoli ini menikah di Yasrib. Kemudian punya anak laki-laki dinamai Syaibah, laki-laki Syaibah. Itu ini Syaibah itu lah wedok. Padahal mereka itu lanang Syaibah. Dan itu putrane Hashim ini, Hashim. Lajeng Hashim itu hobinya juga berdagang ya, bisnis. Pinter golek duit, oleh duit digomulih nang Mekah dan dipakai mengelola kehidupan ekonomi di Mekah. Tiang-tiang senang dari Hashim. Ternyata beliau sakit dan meninggal di Yasrib gitu ya. Nah akhirnya tinggallah istrinya yang namanya Salma, tadi yang itu ya, janda yang itu namanya Salma, hidup dengan anaknya namanya Syaibah. Nah lama tidak kelihatan adiknya ya, adiknya Hashim yang namanya Muthalib itu yang ada di Mekah itu kepikiran, akhirnya didatangi. Gelap sini mari ngomong musik gitu. Itu selawatan. Yang akhirnya apa? Muthalib adiknya itu datang ke Yasrib mencari Hashim. Sampai di sana ketemu Hashim sudah meninggal. Kemudian dia tanya kepada istrinya, kapan meninggalnya? Ya sekira beberapa bulan yang lalu. Ini putranya anak saya namanya Syaibah. Itu sudah agak besar ya. Nah kemudian Muthalib ini melihat Syaibah itu seperti melihat ayahnya, wajahnya sangat mirip, watak caranya itu juga mirip. Dia bilang sama ibunya, Mbak Salma, ini Syaibah tak bawa ke Mekah ya. Oh jangan, nanti bila saya sama siapa? Saya ditinggal mati Mas Hashim itu melihat Syaibah ini jadi ingat, maka tenang hati saya, katanya begitu. Itu kalau sudah cinta, kan cinta ya, bisa sebentar rasanya, lama sekali ya, bisa sehari kayak setahun lamanya gitu ya. Ini gak boleh. Kemudian Muthalib ini bilang, Syaibah ini kalau dibawa ke Mekah dia akan jadi orang hebat. Kamu gak ingin anakmu jadi orang hebat, jadi presiden di sana gitu ya. Nah ibunya punya mikir-mikir, ya harus gak apa-apa boleh nih karo aku itu jadi apa anak ini, jadi bawa pamannya wis gitu. Akhirnya dibawa pamannya ke Mekah, digonceng numpak unta dulu kan itu. Pulang masuk Mekah, orang-orang itu menunggu kedatangan Muthalib tadi membawa Hashim pulang. Ternyata kok nggak sama Hashim. Oh ternyata dia beli budak ganteng gitu ya, masih muda, masih belia. Akhirnya dipanggil, oh budaknya Hashim gitu ya, budaknya Muthalib gitu ya. Budak itu bahasa Arabnya Abdul. Makanya anak tadi, Syaibah tadi dipanggil Abdul Muthalib itu.
ya dipikir itu budaknya Muthalib. Lah si Muthalib ini ngasih tahu, tutu budakku iki ponakanku, anak Mas Hashim itu. Tapi sudah kadung mereka itu mengira ramai Abdul Muthalib itu terkenalah namanya jadi Abdul Muthalib gitu. Akhirnya Pak Muthalib pun ya diem aja, sudah biarin sudah. Akhirnya nama aslinya sudah terlupakan gitu ya. Yang terkenal Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib tumbuh menjadi dewasa di Mekah itu dengan pemikiran yang luar biasa cerdas, bisa sama seperti ayahnya mengatur ekonomi di Mekah. Yang memang di sana itu kan tanahnya gersang, ya, jadi hidupnya tergantung kepada bisnis dagang kemana gitu pergi. Musim kering ke Yaman, musim dingin, musim hujan kemana itu ada. Itu yang ngatur Abdul Muthalib ini itu. Akhirnya Abdul Muthalib menikah di situ, punya anak namanya Haris. Anak pertamanya namanya Haris, itu Pak D, mbarepnya Kanjeng Nabi ya, Pak D, Pakdinya Nabi. Haris ini putra sulungnya, itu yang diajak Abdul Muthalib untuk membangun Mekah di situ. Suatu hari di situ yang susah kan air ya. Jadi air itu diambil dari sumur-sumur di jauh-jauh itu. Abdul Muthalib ingat dulu ada kisah di situ, ada sumur Zam-Zam peninggalan nenek moyangnya yaitu Nabi Ismail. Tapi waktu itu terpendam, karena banjir atau apa, terpendam, hilang, digali nggak ketemu ya, sampai ada itu masih mertuanya Nabi Ismail apa gitu, itu setelah terpendam itu mau mencari lagi, sampai dulu kan modelnya dikasih itu sanjingan gitu ya. Itu sejak dulu ada memang zamannya. Jadi mereka dikorbani pelana kuda emas ya, pelana emas ya, pelana kuda dari emas itu di situ sama apa gitu. Nah, sajen ya kalau dulu. Pokoknya berharap kepada yang kuasa dengan mengorbankan ini, berharap apa yang diinginkan itu bisa terpenuhi. Ternyata nggak ketemu, digali nggak ketemu, dipendam di situ ya. Jadi dipendam, dikubur di sekitar situ. Tanahnya yang katanya ada Zam-Zam itu digali nggak ketemu. Sampai pada masa Abdullah itu cerita itu masih diceritakan oleh masyarakat. Akhirnya Abdul Muthalib itu berupaya lagi, dicari nggak ketemu. Kemudian nazar, lek anakku 10 lanang kabeh. Terus mari ngono aku gak duwe anak maneh, kok salah siji tak korbankan. Ya, itu nazarnya Abdul Muthalib. Bener, anaknya 10 lanang kabeh, terakhir jenenge Abdullah, baru gak duwe anak maneh. Wis ya penjenengane eling, Abdul Muthalib eling, aku disitau nazar yo. Ya apa iki? Akhirnya anak dikelompokno, anakku kabeh 10, aku tau nazar. Terus apa iki sing dikorbanno itu. Nah, diundi, ternyata yang keluar namanya Abdullah itu. Abdullah itu tadi dikorbanno, disembelih, dipersembahkan untuk Tuhan ya. Waktu itu yang dijadikan sesembahan katanya itu yang paling besar namanya Hubal ya, gitu ya. Mereka masih bingung ya apa itu. Penduduk itu gak terima, kenapa? Abdullah itu ganteng, pinter, sopan, diharapkan menjadi penerusnya Abdul Muthalib. Ojo Abdullah gitu. Akhirnya di situ ramai, kemudian para tokoh-tokoh rapat. Ya apa caranya? Aku sekarang nazar,
aku gak melaksanakan takut nanti Tuhan marah, katanya gitu. Ya sudah gini aja, nazarnya diganti dengan harta, katanya gitu. Ya apa piro hartae? Unta 10. Dulu unta itu harganya mahal kan. Mungkin kalau mobil itu ya kayak mobil kayak Honda HR-V ya, CR-V ya mungkin. Mahal punya, termasuk kendaraan yang mewah. 10 unta. Si Abdul Muthalib masih ragu, ya apa? Ayo minta pendapat ke tetua dukun ya, datanglah ke rumah dukun yang dipercaya dia yang tahu banyak hal tentang spiritual. Terus dia tanya, apa anu nih, apa gantinya apa? 10 unta. Ya wis, dukunnya tuh dia Yasrib di Madinah jauh. Akhirnya pulang ke, waktu pulang dikasih tahu, engkau nama omah undi, diundi lagi. Kan modelnya orang dulu itu kan undian judi, itu kan mabuk-mabuk, itu sudah jadi kebiasaan. Undian, ambil 2 kayu, tulis nama unta, yang satu namanya Abdullah. Kalau diundi kemudian yang muncul namanya Abdullah, maka harus ditambah unta 1 lagi gitu. Kalau namanya Abdullah tambah unta, kalau sudah muncul namanya unta baru untanya disembelih gitu. Ternyata yang muncul namanya Abdullah sampai jumlahnya unta 100, baru muncul namanya unta itu. Berarti nilai nyawanya Abdullah itu 100 unta. Abdul Muthalib sih gak lego. Oh sih diulang 3 kali lagi gitu. Jangan-jangan ini gangguan setan, katanya gitu. Akhirnya diundi, tetap yang keluar nama unta. Ya, sepakat unta 100 disembelih persembahan untuk dewa ya gitu ya. Itu kan mengenai kan dewa Tuhan, karena belum kenal dengan Allah. Sudah kenal sebenarnya, cuman mereka tauhidnya itu belum mantap gitu ya, karena banyak pengaruh-pengaruh. Karena buktinya apa? Namanya ada nama Abdullah, hambanya Allah. Sudah kenal Allah, tapi belum tahu bagaimana akidah yang benar, nanti Nabi yang membawa itu. Akhirnya disembelihlah itu, gak boleh disentuh, gak boleh dimakan, ya dipersembahkan untuk dewa, ya, dibiarkan di situ sampai tinggal tulang belulang. Nah, terkenallah Abdullah, pemuda yang nilainya 100 unta. Itu para cewek-cewek pada seneng sama Abdullah. Abdullah ganteng, pinter, larang gitu ya. Hanya suatu hari kakeknya itu pengen menikahkan, ayahnya pengen menikahkan Abdullah. Sudah punya rencana sejak dulu menikahkan anak-anaknya dengan anaknya Wahab namanya. Itu ayahnya Siti Aminah itu namanya Wahab. Datanglah sinten Abdul Muthalib ke rumahnya Wahab untuk melamar Aminah. Di jalan itu ada cewek wayu, ya kata sugih, lambene api, ya cantik, pakaiannya mewah, sopan, ngomongnya pintar gitu ya. Iku ketemu Abdullah, bilang, Abdullah, kamu kalau nikahi saya mau nggak? Gitu. Melihat wanita itu Abdullah itu deg-degan tuh, ya karena orangnya cantik, kata pintar, pakaiannya mewah, mesti ini orang bangsawan kaya raya, orangnya pintar, sopan lagi gitu. Nah situ Abdullah bimbang ya. Dia ingat bahwa dia dibawa ayahnya ingin menanyakan seorang perempuan. Akhirnya si Abdul Muthalib itu kok sinten Abdullah kok ndelereng ae gitu ya, masih cewek. Akhirnya ditarik tangannya, terus dia bilang, Abdullah, enggak, aku melok papa gitu ya.
Oh, kamu menurut ayahmu ya? Ya, menurut ayah. Ya, dia pergi. Ditinggal si perempuan tadi, kemudian melamar Aminah. Jadilah kesepakatan nanti ada acara pernikahan juga akan dilaksanakan. Kemudian pulang ke rumah. Ketika pulang itu ketemu cewek lagi yang tadi itu, tapi nggak seperti tadi, sudah nggak ngomong, nggak tertarik seperti orang gigit apa ya, tergila-gila, itu nggak, disapa biasa, mbak gitu, mungkin bahasa kita gitu, biasa. Nah si Abdullah tuh heran, loh, kamu kok nggak kayak tadi? Tadi kamu tuh sepertinya, iya, saya tadi melihat kamu tuh wajahmu bersinar, adem kayak gitu. Nah kamu balik ini kok sudah hilang gitu, sinarnya sudah hilang. Jadi dia nggak tertarik lagi. Ada kisah begini yang menceritakan, ternyata Abdullah itu kedapatan Nur Muhammad. Jadi sudah ditulis menjadi calon penerusnya, calon yang melahirkan Nabi Muhammad. Nah, ketika mau melamar Aminah itu masih ada pada dirinya Nur itu. Ketika sudah menentukan pilihan, maka sinarnya pindah ke Siti Aminah. Akhirnya pulang, sinarnya sudah hilang. Makanya si cewek tadi nggak tertarik lagi. Kita cerita begitu. Luar biasa kan ceritanya. Jadi sinarnya pindah ke Siti Aminah. Dan ketika Siti Aminah ini melahirkan Rasulullah, sinar itu muncul lagi. Ketika Nabi lahir, ketika hamil Nabi maulah itu, sinar itu muncul. Siti Aminah itu seakan-akan melihat negeri Syam, melihat keindahan negara-negara itu. Itu ketika hamil mau melahirkan Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir dan Nabi Siti Aminah tidak menyusui Nabi, kemudian disusukan kepada Siti Halimah, gitu. Halimatus Sa'diyah. Halimah itu orang yang tinggal di tempat desa namanya Sa'dun, maka dinamai Halimah As-Sa'diyah ya, karena Halimah berasal dari desa Sa'dun ya. Kayak di sini kan ada orang mana Madura jadi Al-Maduri yang gitu ya. Kalau Leto ya Maduria ya. Ada orang Banten Al-Bantani, orang Malang Al-Malangi gitu ya. Itu kan julukan-julukan. Halimah As-Sa'diyah. Nah, waktu itu Nabi ketika umur 2 tahun dibelah dadanya ya. Perjanjiannya kan Nabi itu ketika diambil oleh Halimah untuk disusui, itu kan perjanjiannya 2 tahun ya, 2 tahun dikembalikan. Nah, ini unik juga ketika Halimah waktu itu ya di Sa'dun itu paceklik, tanah pada kering, orang pada susah cari makan, maka carilah mereka berduyun-duyun. Itu banyak orang memang terkenal di Sa'dun, itu desa yang baik, orangnya sopan santun, bahasanya bagus, jadi tempat orang menitipkan anak itu di Sa'dun. Jadi desanya Halimah ini. Datanglah mereka ke kota di Mekah mencari anak susu, anak susuan. Itu sudah budaya di sana. Nah, Sa'diyah dan suaminya, Halimah dan suaminya, itu waktu itu mencari orang. Nah, ternyata didului sama orang yang lain, sampai bayi-bayi itu sudah habis semua. Mereka bawa, Halimah belum dapat, tinggal satu, yaitu Aminah, ibunya itu yang bawa bayi. Ditanya, ayahnya mana? Ayahnya meninggal, dia yatim, hidup sama saya sama kakeknya. Nah si Halimah mikir, wah nggak ada iki muka oleh duit ya, harapannya kan dia dapat uang banyak kan, bisa untuk menyambung hidup dia. Akhirnya nggak diambil. Kemudian dia balik ke tendanya, mikir, aku kabeh wis oleh, aku gulung oleh. Akhirnya bilang sama suaminya, mas wis cukup aja wis, kita yatim aku mau. Ya udah, akhirnya diambil. Ketika Nabi Muhammad digendong sama Halimah,
ketika Halimah digendong sama ketika Nabi digendong sama Halimah, Muhammad kecil ini, susunya Halimah yang dulunya seperti nggak ada isinya, dan anaknya yang nyusul anaknya sendiri itu rewel terus kalau nyusul. Ketika gendong Nabi, Nabi itu mimik dan senang sekali sampai kenyang. Tiba-tiba akhirnya anaknya yang tadi rewel disusui juga, dan dia nyusu dengan senang, akhirnya nggak rewel tidur. Unta yang dia bawa dari kampung itu kurus karena sudah lama dia kekurangan makan. Saat itu tiba-tiba susunya itu berisi, diproses sampai habis, buahnya diminum sama Siti Halimah, sama suaminya, sama anaknya dibawa, nggak habis-habis. Dia heran, anak ini bawa berkah katanya begitu. Akhirnya dia senang, dia pulang. Keledainya, ya, dia kan naiknya keledai. Kalau unta untuk bawa barang-barang. Kemudian ketika pulang, waktu berangkat ke situ, untanya sama keledainya itu lemes gitu ya, karena nggak punya tenaga. Ketika pulang itu buanter. Akhirnya teman-temannya bilang, Halimah, kalau demo kok buanter, mau kayak lemes gitu ya. Itu nggak tahu, ini luar biasa. Pulang sampai di rumah, tanah yang kering, ya katanya itu nggak ada tanah paling jelek itu kecuali tanahnya Halimah, subur, gitu. Tumbuhan pada itulah berkahnya Rasulullah. Senang akhirnya Halimah disayang gitu, ya sama seperti menyayangi anaknya juga. Sampai 20 tahun kemudian ketika main-main sama saudara susuannya itu Nabi Muhammad, dibawa oleh 2 orang yang pakai baju putih, dadanya dibelah. Anaknya Halimah lowari laporan, Bu, Muhammad itu perlu dibawa uang loro, dibedel gitu ya dadanya itu. Kaget Halimah, apa ini gitu ya. Takut akhirnya, karena sudah 2 tahun juga dikembalikan ke ibunya. Ya Siti Aminah diceritain ini pun nggak kaget, ya, justru malah jangan takut ya. Saya yakin itu bukan sebuah keburukan. Saya yakin anakku ini akan jadi orang besar nanti, ya, karena ketika mengandung melihat sinar tadi itu ya. Kemudian diceritakan kepada Halimah bahwa Muhammad itu gini-gini. Oh ya kalau gitu tak bawa lagi aja gitu ya. Akhirnya dibawa lagi. Kenapa? Memang membawa berkah kan gitu. Sampai akhirnya sampai hampir 5 tahun baru dikembalikan ke ibunya begitu. Nah, Pak, nanti kalau masih panjang disambung. Betul. Saatnya Ya. ini mau dahar Mbak Sungkakannya udah lapar. Udah lapar ya, sudah jam 10. Oh lebih ya. Oke. Jadi itu berkahnya Rasulullah. Masih bayi sudah seperti itu. Bahkan nanti makanya sampai akhir hayatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kemuliaan. Bahkan suatu hari ada ketika Nabi khutbah, ada orang Arab ya. Orang Arab itu terkenal orang yang nggak punya sopan itu, tapi dia selalu ngikuti Nabi ketika sholat. Tuh bilang gini, Nabi jenengan itu cerita-cerita kiamat ae. Buat kandhani kiamat itu kapan gitu. Katanya Nabi itu nggak ngereken iki mokong ono wong khutbah kok diselani gak dijawab. Bolak-balik takon, akhirnya dijawab, bulan, aku takon kiamat itu harus di sangopo gitu ya. Iya Nabi aku gak duwe sangu penjani. Sanguku meng seneng panjenengan, seneng karo Gusti Allah. Aku ngono yo wis kok awakmu bakal bareng karo wong sing mau senengi. Katanya gitu. Nah, jadi sahabat kaget tuh. Nabi kok bilang begitu. Berarti apa yang diucapkan Nabi itu kan sebuah dalil.
Jadi sapa sing seneng karo Nabi pasti bareng karo Nabi. Akhirnya sahabat seneng. Oh ini mogong tapi ternyata betul, ternyata bagus membawa berkah gitu. Akhirnya sahabat-sahabat tambah cinta dengan Nabi karena berharap nanti bisa bersama dengan Nabi. Makanya dalil ini jadikanlah pegangan. Mari kita tanam cinta kita kepada Nabi. Saya bilang tadi kan caranya mencintai macam-macam. Yang paling bagus dan paling dijamin tidak salah adalah mencintai apa yang diamanahkan Allah kepada Nabi. Apa itu? Al-Quran. Jadi kita membaca sholawat bentuk cinta. Nabi juga bilang siapa yang sholawat kepadaku sekali, Allah memberikan sholawatnya 10. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu kali Allah. Salawat Allah berarti jaminan kebahagiaan, jaminan kemuliaan, jaminan keselamatan. Tapi jadi kalau bisa keluar dari pintu baca salawat, di jalan baca salawat, karena dijamin selamat oleh Allah. Andaikan kita kecelakaan mati membawa salawatnya Allah, begitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, kita nggak usah berpikir ideal jadi wong Islam ideal, ibadah api kabeh, mau Quran api, nggak usah begitu. Terus pokoknya berusaha sakisoni. Mari kamu serahkan kepada Allah. Ini ya Allah bukti saya cinta kepada Engkau, cinta kepada Nabi. Perkara cintaku ternyata mek 10%, apa jadi penjenengan gitu ya. Kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan penjenengan semuanya diberikan Allah istiqomah dan mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.